Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan pacarmu menunggu-nunggu kamu mengajaknya untuk menikah saat kamu lakukan 3 hal ini. Ya, jadi saya baca di komen banyak pertanyaan ya. Ustadz, bagaimana caranya agar mantan pacar mau menikah dengan kita? Ustadz, bagaimana caranya agar dari mantan pacar bisa jadi jodoh kita dunia akhirat? Jadi kalau kita bicara jodoh, itu adalah pernikahan. Ya, kita paham betul ya, tidak ada kan orang yang disebut berjodoh kalau cuman hubungannya bernama pacaran. Orang disebut berjodoh ketika mereka menikah. Ada yang berjodoh sampai tua, ya. Ada yang berjodoh 5 tahun, ada yang berjodoh setahun, ya. Ada yang pacarannya 5 tahun, kemudian menikahnya berjodohnya cuma 1 tahun, dan banyak juga yang pacarannya 7 tahun. Tapi gagal menikah. Nah, jadi ya, berjodoh kalau menikah. Kalau masih hubungannya bernama pacaran, sebenarnya kesempatan untuk menikah dengan mantan pacar itu sangat terbuka lebar. Asal kita mau melakukan 3 hal ini, ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita sudah belajar ya, pacaran akhirnya berpisah. Sudah keluar uang, pikiran, waktu, tenaga, akhirnya juga berpisah. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Artinya apa? Bahwa pacaran yang sudah kita kerjakan itu kan sia-sia. Jadi apa yang mungkin akan menjadi hambatan bagi kita ketika kita melamar mantan untuk mengajaknya menikah? Kan kalau melamar mantan kan tidak ke dia saja, mestinya kan disuruh melamar ke orang tuanya. Orang tua zaman sekarang standar ya, kalau ada yang mau melamar, mesti pertanyaannya yang pertama, kuliahnya sudah beres atau belum. Nah, maka adik-adik yang masih kuliah ini, yang pertama yang harus dilakukan, modal dasar pernikahan itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu dibereskan terlebih dahulu. Ya, agar jangan menjadi alasan bagi calon mertua untuk menolak kita. Selesaikan dulu kuliahnya. Jadi tidak usah pusing ketika berpisah dengan mantan pada saat ini. Justru perpisahan itu memberikan kita begitu banyak waktu untuk menekuni kuliah kita, kembali ke bangku kuliah, menyelesaikan kuliah kita. Karena secinta apapun kita dan mantan, saat kita melamar, kuliah kita belum beres, peluang kita untuk ditolak oleh calon mertua sangat besar. Jadi salah satu modal dasar agar lamaran kita diterima oleh calon mertua, selesaikan kuliah kita dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kuliah sudah beres, jangan tergesa-gesa. Cari pekerjaan dulu. Ya. Karena modal dasar yang juga sangat penting dari pernikahan selain pendidikan adalah pekerjaan.
Karena para calon mertua pasti akan bertanya, kuliahnya sudah beres? Sudah, Pak. Sudah bekerja atau belum? Masih nganggur, Pak. Itu peluang untuk ditolak sangat besar. Ya. Tetapi kalau kita bilang, ditanya ya, kuliah sudah beres? Belum, Pak. Punya pekerjaan? Sudah, Pak, sudah bekerja. Mesti jawaban dari calon mertua, oke, tapi kuliahnya dibereskan dulu. Ya, tidak langsung ditolak, tetapi ditunda. Tetapi kalau kita ditanya, kuliah sudah beres? Sudah, Pak. Kuliahnya, indeks prestasinya berapa? Bagus, Pak. Kemudian sudah bekerja atau belum? Sudah, Pak. Gajinya berapa? Nah, gajinya sekian, Pak. Kalau gajinya besar, ya peluang untuk diterima oleh calon mertua juga sangat besar. Karena itu bekerja dulu. Ya, bekerja, menabung. Karena biarpun berhasil menikah, kalau tabungannya tidak banyak, nanti baru setahun jalan pernikahan sudah pusing. Ya, melihat istrinya mulai mintanya macam-macam. Capek kalau ngontrak rumah terus. Capek kalau naik sepeda motor terus. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi tabungannya dibanyakin dulu. Agar apa? Agar setelah berhasil menikah, pernikahan menjadi tenang. Karena pernikahan akan menjadi tenang kalau kebutuhan semuanya tercukupi. Ya. Nah, yang ketiga, kalau dua ini sudah beres, ini yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas yang satu ini, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang like dan komen, saya doakan semoga Allah segera memberikan jalan kepada Anda untuk bisa kembali bersama dengan mantan yang Anda cintai ya. Yang komen itu kan biasanya di akunnya ada namanya, itu selalu saya doakan dengan menyebut nama Anda di dalam doa-doa saya ya. Begitu, jadi semua komen itu walaupun tidak saya jawab satu-satu, semuanya saya baca, walaupun membacanya harus pakai kaca pembesar ya. Ya kalau di usia saya, biarpun kelihatannya kan saya masih seperti 25 tahunan ya. Karena banyak tuh, teman-teman anak saya manggil saya itu Mas tuh banyak. Ya, lewat tuh di depan rumah, kemudian besok ketemu anak saya bilang, Ca, namanya Ica ya, Ca, kemarin saya melihat Masmu berdiri di depan rumah. Terus dijawab anak saya, itu bukan Mas saya, itu bapak saya, katanya begitu ya. Nah, jadi, tapi usia saya sudah 43 tahun ya. Jadi di usia 43 tahun itu ternyata mata penglihatan itu juga mengalami kemunduran ya, rabun ya. Tapi bukan rabun jauh. Kalau jauh itu saya melihat malah lebih jelas. Nyetir malam juga tidak ada masalah. Tidak pakai kacamata, tidak ada persoalan ya. Tapi kalau membaca dekat, aduh ya harus pakai kaca pembesar. Apalagi kalau jawab komen tuh kecil-kecil kan, itu selalu salah ketik gitu. Ya, maka saya selalu bilang tuh ya di beberapa video nanti kalau selesai pandemi, saya tak ke dokter spesialis mata ya, karena ada proses ngecek matanya itu jaraknya dekat sekali, nempel tuh ya, ditempelkan alatnya ke kita, nah di depannya dokternya. Jadi kalau pandemi kan deg-degan ya kalau dekat-dekatan ya. Dan kalau saya kan tidak bisa berobat ke
dokter perempuan ya, harus mencari dokter yang laki-laki kalau pemeriksaannya dekat sekali begitu ya. Nantilah kalau selesai pandemi sudah beres matanya, dapat kacamata mungkin yang bagus ya, yang sesuai, yang tidak pusing. Biasanya kita pakai kacamata sekarang ini juga setengah jam sudah pusing. Nanti bisa jawab komen satu-satu, insya Allah. Kita berdoa terus ya biar pandeminya segera selesai ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang pertama kuliah sudah beres, yang kedua pekerjaan sudah punya. Yang ketiga, Anda datang kepada mantan dan ajak dia untuk menikah. Ya. Jadi kan zaman sekarang itu kan zaman di mana dakwah bahwa pacaran itu diharamkan dan seterusnya itu kan banyak. Dan sedikit banyak orang pernah dengar, pernah melihat dakwah yang demikian. Sehingga ketika pacaran hatinya itu merasa ini salah atau tidak, ini berdosa atau tidak, kan begitu. Sehingga dia merasa lelah. Ya. Merasa capek, sehingga orang cenderung kalau usianya memang sudah siap ya 23 tahun ke atas untuk menikah, dia sudah malas kalau diajak untuk pacaran. Tapi kalau diajak untuk menikah ya, dengan catatan dua hal tadi sudah beres kuliahnya, punya pekerjaan, insya Allah Anda ajak dia untuk menikah. Sebenarnya dia juga sudah nunggu-nunggu. Dia lihat perkembangan kita. Kuliah sudah beres, pekerjaan juga oke. Kapan nih mau datang untuk mengajak menikah? Jadi yang ketiga yang harus dilakukan, datang dan ajak dia untuk menikah. Ya. Nah, kalau kita lakukan tiga hal ini, maka mantan pacar akan menjadi jodoh kita selamanya. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Dan teruslah berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.